warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'du. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada yang maha ghafar, yang kasih sayangnya tak terukur. Salawat dan salam kita limpahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin yang berbahagia, perkenalkan, saya Davina dan akan membawakan tema tentang Lailatul Qadar memaksimalkan kualitas hidup. Allah Subhanahu wa Ta'ala melipat gandakan pahala sholat berjamaah sebesar 2.700% daripada sholat sendiri. Artinya, orang yang melakukan sholat berjamaah akan mendapatkan pahala 27 derajat dibandingkan orang yang sholat sendiri yang hanya mendapatkan 1 pahala. Perbuatan baik orang akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala 10 kali lipat sampai dengan 700 kali lipat, kecuali pahala puasa yang tiada batas. Orang yang masuk surga bukan karena amalnya, tetapi karena rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari Abu Hurairah ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, amal soleh seseorang di antara kamu sesekali tidak dapat memasukkannya ke dalam surga. Mereka, para sahabat bertanya, hai Rasulullah, tidak pula engkau? Rasulullah menjawab, tidak pula aku kecuali bila Allah melimpahkan karunia dan rahmatnya kepadaku. Hadis riwayat Muslim. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi bonus rahmat kasih sayang di 10 hari pertama bulan Ramadan, magfirah pengampunan di 10 hari kedua, dan pada 10 hari terakhir selain itkun min alnar, pembebasan dari api neraka. Juga ditambah Lailatul Qadar yang kualitas ibadah di dalamnya melebihi ibadah 1000 bulan atau lebih 83 tahun. Pada malam Lailatul Qadar diturunkan Al-Quran sebagai buku petunjuk manusia agar selalu memelihara kemanusiaannya dan mukjizat terbesar dalam sejarah hidup manusia. Dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada malam Lailatul Qadar, para malaikat turun ke bumi menemui orang yang mempersiapkan diri menyambutnya, sehingga jiwanya merasakan salam rasa aman dan damai yang tak terbatas sampai fajar malam Lailatul Qadar. Untuk menyambut Lailatul Qadar dan hadirnya para malaikat yang membawa salam, maka Nabi SAW menganjurkan iktikaf di masjid pada 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Dari Ibnu Umar, ia berkata, sesungguhnya Nabi Muhammad SAW iktikaf 10 terakhir bulan Ramadan. Hadis riwayat Bukhari. Iktikaf adalah diam di masjid dengan niat mendekatkan diri kepada Allah. Orang yang beriktikaf dalam rangka perenungan dan penyucian jiwa. Masjid adalah tempat suci, segala aktivitas kebajikan bermula di masjid. Ketika melaksanakan iktikaf, dianjurkan untuk memperbanyak doa dan bacaan Al-Quran, atau bahkan bacaan-bacaan lain yang dapat memperkaya iman dan takwa. Orang yang akan mendapat Lailatul Qadar adalah orang yang mempunyai jiwa kesadaran dan suci. Kehadiran Lailatul Qadar menjadi perjalanan sejarah hidupnya di masa-masa mendatang. Saat itu bagi mereka Saat itu bagi yang bersangkutan adalah kemuliaan dan kejayaan hidup di dunia dan akhirat. Dan sejak saat itu malaikat akan turun membimbingnya menuju kebaikan sampai terbitnya fajar kehidupan baru dalam menjemput kematian. Semua paparan tersebut menunjukkan bahwa hidup tidak diukur dari seberapa panjang kuantitasnya, tetapi seberapa besar kualitasnya. Kualitas hidup tidak semata-mata kerja keras dan tidak mengenal istirahat, tetapi perlu disertai kecerdasan, bekerja, dan doa. Sekian dari saya, maaf bila ada salah kata ataupun perilaku yang kurang berkenan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.